Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 pencitraan biomedis lanjutan dari kelas RA ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Deep Learning dengan CNN untuk klasifikasi tumor otak. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Umi Badia atau saya sendiri, yang kedua ada Dia Aprili Syafira, ada Riris Amalia, Indri Safika, Rizky Silviana, dan Farhan Nasrullah. Di sini saya ingin menambahkan untuk menampilkan collab dari hasil kerja kelompok kami. Di sini ada pip install TensorFlow. Terus selanjutnya untuk mengambil data dari Drive, di mana data yang dataset itu kita masukkan ke dalam Google Drive. Selanjutnya ini untuk ekstraksi eh, 7.227 data yang ada untuk 4 label. Yang selanjutnya ini preprocessing data untuk membagi data yang sebanyak 7.000 tadi ke dalam 4 label, yaitu ada glioma, no tumor, pituitary, dan meningioma. Di sini kita untuk mendapatkan hasil dari berapa gambar untuk setiap labelnya. Di sini ada glioma sebanyak 1.621, meningioma 1.645, no tumor 2.000, dan pituitary 1.757. Jadi karena jumlah gambar datanya berbeda untuk setiap label, kita processing data atau augmentasi, di mana untuk menghasilkan pada setiap label itu memiliki data yang sama banyaknya, itu 2.000. Ini untuk pembagian data training dan testing. Ini untuk hasil dari dataset, di mana untuk label glioma, hasil untuk label glioma, meningioma, no tumor, dan pituitary. Selanjutnya ada model building untuk melakukan konvolusi layer. Selanjutnya dilakukan epoch sebesar 50. Ini untuk model evaluasinya. Ini untuk selanjutnya ini ada confusion matrixnya untuk 4 label. Nah, di sini yang terakhir ada untuk hasil precision recall F1 score untuk masing-masing label. Untuk dari label glioma, meningioma, no tumor, dan pituitary. Yang pertama adalah latar belakang. Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam otak yang dapat bersifat jinak atau ganas. Prevalensinya mencapai 3 hingga 5% dari semua kanker, dengan insiden sekitar 2 hingga 3 per 100.000 populasi per tahun. Menurut data WHO, tumor otak menyebabkan sekitar 250.000 kematian setiap tahun, dan gejala seperti sakit kepala, kejang, dan gangguan kognitif dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Deteksi dini tumor otak sangat krusial untuk meningkatkan prognosis. Diagnosis awal memungkinkan intervensi medis yang lebih efektif. Meskipun teknologi pencitraan seperti MRI dan CT scan telah membantu, analisis manual seringkali lambat dan subjektif. Menurut penelitian, deteksi dini dapat meningkatkan
tingkat hidup pasien hingga 70%. Deep learning, khususnya Convolution Neural Networks atau CNN, menawarkan solusi inovatif untuk klasifikasi tumor otak. CNN dapat menganalisis citra medis dengan akurasi tinggi, mengidentifikasi pola yang sulit dikenali oleh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa model CNN dapat mencapai akurasi hingga 95% dalam klasifikasi tumor otak, jauh lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan demikian, penerapan teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis hingga memberikan harapan baru bagi pasien. Tujuan dari proyek ini sendiri yang pertama ada mengembangkan arsitektur CNN yang dioptimalkan untuk menganalisis citra MRI otak dengan fokus pada deteksi dan klasifikasi berbagai jenis tumor otak. Yang kedua, meningkatkan akurasi klasifikasi tumor otak dibandingkan dengan metode konvensional dengan target akurasi di atas 90% melalui pelatihan model yang mendalam dan penggunaan dataset yang beragam. Yang ketiga, melakukan analisis mendalam terhadap hasil klasifikasi termasuk visualisasi fitur yang dipelajari oleh model CNN untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang karakteristik tumor otak. Yang selanjutnya ada pengertian tumor otak itu sendiri. Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di otak, baik jinak maupun ganas. Terdapat 3 jenis tumor otak diantaranya. Yang pertama ada glioma yang berasal dari sel glial, sering bersifat agresif dengan gejala kejang dan gangguan motorik. Yang kedua ada meningioma, tumor jinak dari meninges, sering menyebabkan sakit kepala dan gangguan penglihatan. Yang ketiga ada tumor pituitari, tumbuh di kelenjar pituitari mempengaruhi hormon dan dapat menyebabkan gangguan hormonal atau penglihatan. Penanganannya meliputi operasi, radioterapi, dan obat-obatan. Oke, selanjutnya ke metode ya. Jadi di sini terdapat diagram flowchart. Yang pertama itu ada dataset. Dataset ini kita kumpulkan dan kita ambil dari Kaggle. Selanjutnya ada uh, data processing. Jadi data processing ini isinya argumentasi data menjadi 2000 gambar per labelnya. Selanjutnya ada data splitting. Jadi di sini datanya tuh di split menjadi 80% training dan 20% testing. Selanjutnya data tersebut itu di model building. Jadi model model building ini dilakukan konvolusi dan layer modeling. Selanjutnya, lakukan model training. Ini menggunakan 50 epoch dan uh, base size-nya itu 32. Selanjutnya itu ada model evaluasi. Ini menghasilkan beberapa akurasi, validasi, konvolusi matriks, recall, dan F1 score-nya. Dan mendapatkan hasil prediksi 4 hasil gambar prediksi. Oke, yang selanjutnya ada dataset. Dataset yang kita gunakan kita ambil dari Kaggle yang berisi gambar MRI otak yang diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada gliokoma, meningioma, pituitari, dan non-tumor. Dengan jumlah masing-masing ada gliokoma sekitar 1.621 gambar, meningioma 1.645 gambar, pituitari 1.757 gambar, dan non-tumor ada 2.000 gambar. Nah, di bawah ini bisa kita lihat klasifikasi dari berbagai jenis tumor otak. Data preprocessing adalah langkah penting dalam pemrosesan data sebelum digunakan untuk pelatihan model machine learning. Tujuan dari preprocessing data ini yang pertama ada normalisasi data, mengubah ukuran data gambar menjadi konsisten. Yang kedua itu augmentasi data, dan yang ketiga itu memperkuat model. Berikut ada beberapa fungsi yang digunakan dalam kode untuk membangun dan melatih model CNN. Yang pertama itu ada rotasi berlawanan arah jarum jam atau anti-clockwise rotation. Dan yang kedua ada rotasi searah jarum jam, clockwise rotation. Dan yang ketiga ada
pembalikan vertikal, flip up down, dan yang terakhir ada sharing atau shareds. Nah, ini adalah hasil dari data preprocessing dengan 4 label yang tadi ada gliokoma, meningioma, no tumor, dan pituitari. Dan yang di bawah itu ada count-nya dari 0 sampai 2000 gambar. Kemudian untuk meningkatkan variasi data pelatihan, jadi ada beberapa teknik processing yang diterapkan, di antaranya yang pertama rotasi berlawanan arah jarum jam, di mana prosesnya itu gambar itu kami ubah menjadi ukuran 256 kali 256 piksel, itu menggunakan fungsi CV2.resize, di mana sudut rotasi yang dihasilkan secara acak 0 hingga 180 derajat dihasilkan menggunakan fungsi random.randin. Kemudian pusat rotasi itu ditentukan di tengah gambar eh, dan matrik rotasi dihitung menggunakan CV2.getRotationMatrix2D dengan sudut positif. Kemudian gambar yang telah diputar diolah dengan fungsi CV2.wrap_affine untuk menghasilkan output akhir. Kemudian yang kedua ada teknik rotasi searah jarum jam, di mana proses rotasi ini hampir sama dengan rotasi berlawanan arah jarum jam, tetapi dengan sudut rotasi negatif. Jadi gambarnya kami ubah menjadi ukuran 256 kali 256 piksel dan sudut rotasi dipilih secara acak antara 0 hingga 180 derajat. Matrik rotasi yang dihasilkan digunakan untuk memutar gambar searah jarum jam. Kemudian proses ini memastikan model dapat mengenali gambar dan orientasi yang berbeda. Selanjutnya, boleh next. Kemudian teknik selanjutnya yang kami gunakan yaitu pembalikan atau vertikal. Nah, pada langkah ini gambar kami ubah ukurannya menjadi 256 kali 256 piksel. Kemudian gambar dibalik secara vertikal atau dari atas ke bawah menggunakan fungsi np.flipped. Nah, proses ini menghasilkan gambar dengan orientasi yang terbalik, di mana menambah variasi data pelatihan tanpa mengubah isi gambar secara mendasar. Kemudian yang keempat yaitu teknik sharing, di mana sharing ini adalah proses pergeseran gambar menggunakan transformasi geometris. Gambarnya kami ubah ukurannya juga menjadi 256 kali 256 piksel. Lalu transformasi geser itu kami terapkan menggunakan fungsi affine transform dan library skimage dengan nilai share tertentu, misalnya 0,2. Nah, setelah itu gambar dikonversi kembali ke format standar menggunakan image underscore s underscore ubyte untuk memastikan data tidak ada kerusakan warna atau informasi dalam gambarnya. Selanjutnya itu arsitektur CNN yang digunakan, yang dimana arsitektur CNN ini merupakan jaringan sambung tiruan yang dirancang untuk mengklasifikasikan gambar MRI. Dalam proyek ini mengimplementasikan model jaringan sambung konvolusional dan keras. Arsitektur yang digunakan adalah arsitektur model. Terdapat beberapa layers yang dibagi menjadi beberapa blok, yaitu satu input layer yang dimana menggunakan kode SEP 256,256 kali 3. Kemudian ada respalling layer yang dimana menggunakan kode 1 dibagi 255. Yang selanjutnya ada nomor 3 convolution block, yang dimana terdapat 3, yaitu ada convolutional 2D, max polling 2D, dan batch normal initiation. Yang keempat juga ada flatten layer, yang dimana menggunakan kode flatten dan dalam kurung. Kemudian ada fully connected layer yang dimana menggunakan 5 lapisan bench. Yang keenam ada output layer menggunakan 4 kelas.
Selanjutnya ada parameter dan konfigurasi model. Yang dimana dalam proyek ini optimizer yang digunakan adalah ADAM atau Adaptive Moment Estimation. ADAM adalah algoritma optimasi yang menggabungkan keuntungan dari dua metode optimasi lainnya, yaitu AdaGrad dan LMS Crop. ADAM secara otomatis menyesuaikan learning rate untuk setiap parameter yang membantu dalam mempercepat konvergensi dan meningkatkan akurasi model. Dan learning rate yang digunakan dalam model ini adalah 0,001. Learning rate ini dipilih karena memberikan keseimbangan baik antara kecepatan konvergensi dan stabilitas selama pelatihan. Learning rate yang terlalu tinggi dapat menyebabkan model tidak stabil, sementara yang terlalu rendah dapat memperlambat proses pelatihan. Oke, selanjutnya ada parameter dan konfigurasi model yang digunakan. Selanjutnya, yang pertama itu ada batch size. Jadi di sini digunakan sebesar 32 batch size, yang berarti bahwa model akan memperbarui bobotnya setelah pemrosesan 32 gambar sekaligus. Model dilatih selama 50 epoch. Satu epochnya itu adalah satu siklus penuh mulai seluruh data set. Jumlah epoch ini dipilih berdasarkan pengamatan terhadap konfigurasi model, di mana model menunjukkan peningkatan akurasi tanpa tanda-tanda overfitting. Selanjutnya itu menggunakan fungsi loss. Jadi fungsi loss yang digunakan ini adalah categorical cross entropy. Jadi fungsi ini cocok untuk masalah klasifikasi multi-kelas, di mana model perlu memprediksi kelas yang benar dari beberapa kelas. Jadi model ini mengukur seberapa baik distribusi probabilitas yang diproduksi oleh model sesuai dengan distribusi probabilitas yang sebenarnya, dan membantu dalam mengarahkan proses pelatihan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Oke, selanjutnya pada proses pelatihan ini, di sini terdapat dua grafik. Yang pertama ini ada grafik akurasi model terhadap epoch. Jadi di sini model ini menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan untuk data pelatihan dan validasi. Akurasi pelatihan ini lebih tinggi dari validasi, namun keduanya itu mendekati nilai maksimum, menunjukkan tidak adanya overfitting yang signifikan pada proses pelatihan model tersebut. Model ini memerlukan setidaknya 10 epoch untuk mencapai akurasi validasi yang optimal. Setelah itu hanya sedikit peningkatan. Gambar yang kedua yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara epoch dan nilai loss. Jadi loss pelatihan ini di sini konsisten menurun, mencerminkan model mempelajari pola data dengan baik tanpa overfitting. Validasi loss awal ini meningkat hingga puncak pada epoch ke-10, kemudian menurun dan stabil setelahnya. Jadi model ini mencapai keseimbangan optimal pada epoch 15 sampai 20 menuju generalisasi yang baik. Jadi pada proses pelatihan model ini dilakukan dengan jumlah epoch itu 50 dengan waktu pelatihan 1 jam 30 menit. Setelah pelatihan ini mendapatkan nilai validasi loss yaitu 0,266 dan validasi akurasinya yaitu 0,9463. Baik, selanjutnya hasil dan evaluasi model. Model memiliki akurasi tinggi, namun kesalahan terlihat antara kelas. Ini mungkin disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual antara kelas-kelas tersebut.
Model memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi keseluruhan 95%. Performa terbaik terlihat pada kelas no tumor, sedangkan kelas meningioma sedikit lebih sulit diidentifikasi, terutama dalam precision. Akhirnya, kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Model klasifikasi berbasis CNN dengan arsitektur yang dikembangkan menggunakan sensor flow dan keras menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengidentifikasi jenis tumor otak dari citra MRI dengan akurasi keseluruhan 95%. Kategori no tumor mencapai hasil sempurna dengan precision, recall, dan F1 score sebesar 100%, sedangkan kategori meningioma memiliki precision yang lebih rendah, yaitu 87%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual meningioma dengan jenis tumor lainnya, sehingga meningkatkan risiko kesalahan klasifikasi. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan memperluas dataset dengan data yang lebih besar dan beragam, serta difokuskan pada pengeluaran subtipe tumor yang lebih kompleks. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.